Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Inna min a'dhamin ni'am allati minallahu biha alaina an ja'ala lana adhkara ad'iyah faquluha fis sabah fil wal masa litakuna hibdan lana wa hirzam minas sururi wal afat. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ud'uni astajib lakum aw fadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaibari wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mari kita awali kegiatan pagi hari ini setelah berjamaah subuh dengan taklim yang insya Allah ini semuanya akan membawa kepada kita berbagai keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat ada sebuah hadis yang menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul sebuah kaum di rumah Allah, di masjid, di musola, ya. Jadi Baitullah itu bukan hanya di Mekah, ya. Tapi masjid ini juga Baitullah, rumah Allah. Ya. Yasluna kitaballah, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yasada rasuluhu bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah. Dan juga diajarkan kandungan-kandungan hadis dari Rasulullah illa nuzilat alaihimus sakinah. Allah menurunkan ketenangan, ayem, ya. Kadang-kadang kita dari rumah bawa sekian persoalan, masuk masjid itu moro-moro enak, ya. Ketemu teman, salaman, saling curhat sebentar, ayem. Tadi saya ketemu bertiga dengan bapak-bapak yang usianya sudah 70, ada 75, cerita. Walaupun sebentar, itu ada membuat kita itu ada rasa ayem, ya. Pak Roni sudah 73. Oh, 47. Jadi luar biasa, Pak, ya. Kita masih baru masuk ke masjid, ketemu dengan teman, bersalaman, sudah sekian pahala diberikan oleh Allah kepada kita. Salaman itu, Pak,
Ya, ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain bersalaman, selagi enggak dilepaskan salamannya itu dosanya berguguran. Jadi nek salaman ojo cepet-cepet ditarik ya. Cuma jangan keras-keras nek tepak tangane loro ya kemeng. Wa ghasyyathumur rahmah, dan diturunkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Macam-macam kasih sayang Allah itu. Termasuk tadi tenang, ya, dapat ilmu, pulang itu. Kadang-kadang kita itu moro-moro sumpek ya Pak ya. Sumpek nang masjid, setelah berdoa, setelah mendengar pengajian, hati ini tenang. Kayak hilang. Loh, siapa yang membuat hati kita sumpek, sempit, luas, padang, peteng? Itu adalah Gusti Allah. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Ya Allah, wahai zat sing molak-malik ati. Dinamakan kulub, kolbun itu karena hati ini molak-malik. Qallaba yuqallibu kuluban. Jadi hati itu molak-malik. Makanya jare wong Jawa itu isuk dele sore nopo? Tempe. Ya pancen diolah dadi tempe akhirnya Pak ya. Tahu. Oh, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu wafathumul malaikah, dan menjaga malaikat. Ini di atas kita, ribuan malaikat ikut menyaksikan, ikut mendoakan, ikut berzikir kepada kita selama majelis ini belum bubar. Ya. Sayang saya dan panjenengan gak ketok malaikat. Nek ketok ya padha mlayu kabeh. Ya. Wa dzakarahumullahu fi fayasannu indahu, maka Allah menyebut-nyebut, membanggakan kita di hadapan para malaikat. Lihatan hambaku sedang berzikir, hambaku sedang menuntut ilmu. Ya. Jadi luar biasa ya. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Napa? Kalau kita hadir di majelis. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mari kita juga bersyukur kepada Allah. Memasuki hari yang ke-19 nih. 19 nih. Oh 18, tapi ada yang 19 kan ya. Ada yang 18, ada yang 19. Sing 20 kaono. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ya. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan Allah sampaikan umur kita itu sampai akhir Ramadan, sampai Syawal, bisa puasa sunnah 6 hari. Ya, Pak. Kalau seperti kita usia rodo ambu lemah niku, ambu keputih Pak nggih. Ayo kita ba'da Ramadan itu kita lanjutkan puasa dengan sitta min Syawal. Ya. Itu pahalanya seperti puasa selama setahun. Belum lagi nek panjenengan selama Ramadan ini bertemu dengan napa? Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu Bapak Ibu sekalian enggak hanya di di hari-hari ganjil saja. Saya sudah menyampaikan kiat menjemput Lailatul Qadar itu ojo digoleki ganjil ganem petok. Mulai awal
Mari, karena ada hadis yang menyampaikan ada juga Lailatul Qadar itu diturunkan di awal Ramadan. Nah, nek di awal Ramadan nah jenengan ngenteni tanggal selikur, telulikur ya gak oleh apa-apa. Maka yang benar itu adalah mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Sudahlah, lakukan program minimalis. Masih ingat lagi program minimalis? Jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah subuh, itu minimalis. Kalau panjenengan itu lakukan mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kalau berjumpa maka panjenengan punya celengan pahala sholat malam 1,5 malam selama 83 tahun. Ini minimalis, Pak. Saya yakin jamaah Al-Ikhlas lebih dari itu. Nggih. Setiap Ahad ngaji, setiap malam napa niku yasinan, tahlilan. Itu kan bagian dari kita menjaga, Pak, menjaga ritme keimanan kita. Karena keimanan manusia itu naik turun, maka untuk menjaganya adalah dengan beribadah. Nah, dengan ngaji ini jaga, ya. Kita ini kan tergerus terus keimanan kita. Dan ujian yang paling berat di dalam hidup ini adalah memilih. Dan saya dengan penjenengan itu sepanjang hari 24 jam tuh ujiannya milih. Tadi misalkan mari sahur, pilihan. Nerusno turu apa nang masjid. Selesai sholat, ujian lagi. Mulai apa melo ngaji. Ujiannya pilihan lagi, Pak. Mari sembayang, ono kesempatan sholat sunnah suruh, mulai apa ikut sholat sunnah. Setelah itu, kan libur kan hari Ahad. Pilihan lagi, Pak. Tetap iktikaf di masjid atau pulang melanjutkan tidurnya, melanjutkan ibadah. Ya. Wong turu ae oleh ganjaran, apa meneh nek digawe ngaji. Kalau kita tidak ada apa-apa, sudah duduk di masjid niati iktikaf, panjenengan dapat pahala iktikaf, masih ngantuk-ngantuk tidak apa-apa, Pak. Bek sendeng. Memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Karena inilah momentum bagi kita semuanya untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. 24 jam loh, Pak, Allah itu membuka pintu maghfirah ya dalam Ramadan ini. Di luar itu ya Allah, tapi pernyataan Rasulullah kepada kita memperkuat bahwa Allah itu membuka pintu permaafan lebar-lebar di bulan Ramadan. Masih ingat hadisnya yang paling kita hafal? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Sampai arek cilik-cilik niku hafal. Muga enek adik khotibnya ngomong man shoma langsung dilanjut nembe arek. Saking seringi. Jadi puasa itu kan siang nggih, mulai pagi, mulai terbit fajar sampai nanti maghrib itu kan puasa. Selama puasa itu Allah memberikan pintu pengampunan. 12 jam. Nah ini kalau enggak kita minta. Oke, kalau enggak kita minta, rugi. Jangan berharap, oh Gusti Allah kan maha tahu, kita enggak usah mau jadi istighfar di sepuro. Ya enggak bisa. Adabnya orang duwe salah itu njaluk sepuro. Akhlaknya orang yang bersalah itu minta maaf. Kalau kita banyak melakukan dosa kepada Allah, maka minta maaf kepada Allah dengan istighfar. Dan kalimat khusus di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun
karimun tuhibbul afwa fa'fu anni kalau sendiri. Kalau bersama-sama fa'fu anna. Itu aja, Pak. Karena itu kalimat khusus. Doa supaya kita ketemu dengan Lailatul Qadar, doa minta ampun kepada Allah khususnya di bulan Ramadan, itu kalimatnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siang. Bengine ya apa? Mangqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hanya satu kalimat Pak yang enggak sama. Sing isuk soma, yang malam koma. Bukan koma titik Pak nggih. Koma itu sholat malam. Jadi kalau kita sholat malam karena semata-mata mengharap ridho Allah, taraweh, karena memang kita ya mencari ridho Allah. Cari ridho Allah itu ikhlas Pak. Kayak namanya masjid kita, ikhlas taraweh. Tandane ikhlas taraweh, nopo Pak? Nek imame maca ayat sing dawa gak gremeng. Nah itu. Jadi nek imame pas maca surat dawa-dawa gitu, dia pun terima ikhlas panjenengan. Berarti si imam ini memang ditakdirkan oleh Allah maca surat sing dawa. Padahal jenengan senengane kul huwallahu ahad. Kul huwa ini itu tandanya ikhlas ya. Jadi kita kembali melakukan muhasabah kepada diri kita bagaimana qiyamul lail. Qiyamul lail itu kan mulai jamaah maghrib itu kan sholat malam. Ba'diyah isya, ba'diyah isya sampai sholat taraweh, witir, dilanjut istirahat atau ngaji tadarus, dilanjut dengan sholat tahajud. Kalau sudah witir jangan witir lagi ya. Cukup witir itu satu malam, satu kali, satu malam. Kalau sudah selesai taraweh, maka malam nanti hanya sholat tahajud dengan sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya. Tidak ada witir dalam satu malam. La witroni fi lailatin. Ya. Makanya ada teman-teman kita habis tarawih pulang. Jangan suudon Pak. Bisa jadi beliau adalah ingin menutup nanti sholat tahajudnya dengan sholat witir. Kadang-kadang kita itu namanya pikiran. Delok koncone muli durung tutuk witir wis muli. Bisa jadi beliau melaksanakan witir di penghujung malam. Bagaimana? Terserah. Itu kan ada dua aliran Pak sholat witir itu. Aliran Sayyidina Abu Bakar, ada aliran Sayyidina Umar. Kalau aliran Sayyidina Abu Bakar dikerjakan ba'dal isya. Beliau hati-hati, wedi ketinggalan. Wedi tidak melakukan sholat witir. Maka setelah sholat isya, sholat ba'diyah beliau melakukan sholat witir. Sayyidina Umar pede. Nah, saya akan melaksanakan malam hari setelah sholat tahajud. Nah, wis terserah jenengan mau ikut aliran Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar. Pilihan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan rangkaian ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah. Itu yang terpenting. Pahala itu Pak, belum tentu kita dapat. Tapi yang kita harapkan adalah Allah ridho kepada kita. Ya. Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Karena apa? Ibadah kita itu ake bolong nih. Maksud saya bolong itu puasa cik ngerasani, ya, puasa cik buka HP, ya. Kadang-kadang nggak sengaja kan Pak, buka HP, maca Quran, ono iklan, ya. Nah
gitulah. Itu kita tutup dengan berbagai amalan. Baik. Dalam rangkaian surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka di ke-185 atau 186 Allah menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang aku, sampaikan fa inni qarib, aku itu cedek. Saya itu dekat, lebih dekat dari urat nadi leher, min hablil warid. Mana yang lebih dekat kita ini? Urat leher. Allah lebih dekat dari urat leher. Ya. Maka ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau, maka akan aku kabulkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bab berikutnya dari kajian kita di dalam kitab Irsyadul Ibad adalah Azkarus Sobah wal Masa. Berzikir pada waktu pagi dan sore. Makanya ada doa-doa yang dikumpulkan para ulama itu doa masyhur. Ada yang dibaca pagi, ada yang dibaca petang. Kadang-kadang ada yang ngomong, Nabi ku gak tahu ngumpulno donga terus dibendel gitu baca pagi. Memang enggak pernah, biyen gak ono percetakan, Pak. Nah, sekarang untuk memudahkan itu semuanya di HP sekarang sudah ada. Jenengan download doa maksurat ada di sana. Nah, ini hadis-hadisnya panjenengan. Mangqala qabla ayyan sarifa wa yusna rijlaihi min salatil maghrib was sub la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Pak, sebelum kita beranjak dari tempat duduk kita, selesai sholat maghrib dan subuh, dianjurkan oleh Rasulullah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ping pinten ping 10. Ada masjid yang mengamalkan itu, tergantung imamnya. Nek imamnya keburu mulai, gak moco 10, moco 3. 10. Atau kalau imamnya ndak bersama-sama, panjenengan baca sendiri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asru marratin 10 kali. Kenapa kok 10 kali? Iku jarene Rasulullah. Kadang-kadang orang sekarang itu tanya, lah opo kok ping 10? Kok gak ping 3 ae? Niku jenenge wong ngeyel. Nek wis disampaikan oleh Rasulullah asal hadisnya jelas, maka kita nopo sami'na wa ata'na. Engko dikai ping 100, lah kok wake 100. Dikai titik, ketitiken. Niku jenenge menungso. Kataballahu lahu bikulli wahidatin asra hasanatin, setiap akan menulis Allah setiap 1 kali dengan 10 kebaikan. Wa maja anhu asra sayiatin, dan 10 kejelekan akan dihapus. Jadi nek awak dhewe duwe dosa, ya misalkan dalam catatan itu ada 1000 dosa,
Setiap hari mari kita kurangi dengan baca itu 10. Nek sedino kali 5, 50 kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, wa rafa'alahu asra darajatin, maka Allah mengangkat kita 10 derajat lebih tinggi dari sebelumnya. Wa kanat lahu hirzan min kulli makruhin. Ya. Dan kita dipelihara dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa hirzan minas syaitonir rajim, dan dijaga dari godaan setan yang terkutuk. Walam yahilla lidanbin ayyudrikahu illa syirka wa kana min afdalin nas amalan. Illa rajulun yaf'aluhu yaqulu afdala mimma qala. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis ini menyampaikan kalau kita mengerjakan ini, pahala ini tidak bisa dihapus, kecuali naudzubillah min dzalik, kita melakukan dosa syirik. Oke, dosa syirik. Nah, dosa syirik itu Pak, yang berat itu adalah syirkul khaufi, syirik yang samar. Kalau kita insya Allah nggak ada sing moro-moro nang Joko Dolok terus melok sembahyang di depan sana, nggak mungkin. Tapi syirik yang samar itu yang digambarkan oleh Rasulullah seperti semut hitam berjalan di atas batu yang hitam, berjalan di tengah kegelapan malam. Itu yang namanya syirik. Dan itu kadangkala menimpa kepada kita. Al-Ikhlas ini kalau tidak ada kita itu, misalkan, ya, maka iso kayak gini, itu sudah syirik. Oh, berarti pancen mandi pancen. Pokoknya aku nek kumat asam urat tak minumi ini langsung waras. Nah, ini syirkul khaufi. Maka dahuluilah dengan kalimat alhamdulillah, melalui wasilahnya obat ini Allah menyembuhkan asam urat saya. Nah, ini. Wah, saya ini kalau enggak olahraga wis kabiyen, wis gak iso mlaku. Gak iso. Nek gak olahraga sehat ndak bisa, ndak bisa. Itu semuanya wasilah yang tergantung dari hasilnya dari Allah. Itu diupayakan nggih. Kalau panjenengan ba'da salat maghrib dan subuh ada tambahan amalan. Jake sing diamal nggih timbangane nganggur ta, Pak. Sudah ada doa, asalkan itu wirid, asalkan itu memang dari Rasulullah, kerjakan. Yang enggak datang dari Rasulullah aja enggak apa-apa kok, Pak. Misalkan kok panjenengan baca buku kok bagus gitu. Bahasanya bahasa Indonesia. Bagus kan? Silakan. Yang penting zikir itu adalah mengingat kepada Allah. An Ibnu Sirin, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Istighfar yang afdal adalah sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minimal 1 kali Pak, pagi dan 1 kali petang. Ini adalah sayyidul istighfar. Istighfar yang paling istimewa. Ya. Yang mana Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan di waktu siang hari, lantas meninggal pada hari itu sebelum masuk waktu sore, maka dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Tapi ini gak tahu sembahyang, gak iso baca ini Pak, terjelas. Ngono gak usah sembahyang, moco iki ae. Gak bisa Pak. Dan barang siapa yang membacanya di waktu malam, lantas meninggal dunia sebelum masuk waktu pagi, maka orang itu termasuk ahli surga. Udah kita baca, ini wajib Pak, wajib kita baca untuk kita amalkan Pak. Ya. Dan kita juga nggak tahu dari arah mana, dari amalan mana kita akan masuk surga. Kita nggak tahu, makanya sudah perbanyak amal kita. Perkara diterima mbek enggak wis serana nang sing poso, aja hitung-hitungan. Ya. Termasuk itu enggak hitung-hitungan itu dalam menyongsong Lailatul Qadar, enggak cuma ganjil ganep tok. Sudah mulai tanggal 20 atau kalau sudah kita awali mulai awal kemarin, ya sudah itu lakukan saja. Ya. Dan bila waktu pagi Rasulullah senantiasa membaca doa ini, Mbak. Jangan pun ngamalkan kan ini untuk menguatkan. Allahumma bika asbahna. Wa bika amsayna. Wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu kalau pagi. Wa idza amsa, ketika sore, Allahumma bika amsayna. Nek pagi asbahna, ya. Kalau sore amsayna wa bika asbahna. Wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Nek isu wa ilaikan nusur, nek sore wa ilaikal masir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya. Siti Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi amalan oleh ayahanda. Berarti kan istimewa. Yang ngasih Rasulullah, yang dikasih putrinya. Kan jenengan memberikan kepada putra putri kan mesti sesuatu yang istimewa. Pemene arang-arang ngekei, satu saat ngasih pasti sesuatu yang istimewa. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ma yamna'uki an tasma'i ma usika bihi taquli idza asbahti wa idza amsaiti. Karena perempuan ya Pak ya. Apakah yang menghalangimu untuk mendengar apa yang aku wasiatkan? Jadi enggak ada. Bacalah di waktu pagi dan sore sebagai berikut. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis fa aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Jadi ini wasiat Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah. Fatimah lakonono nduk. Nah, gitu. Ini jangan sampai ada yang menghalangi apapun untuk kamu melakukan ini. Ya Hayyu ya Qayyum
bi rahmatika astaghis. Wahai zat yang maha hidup dan maha kuat, bi rahmatika dengan rahmatmu astaghisu, ya Allah aku minta tolong. Fa aslih li sa'ni, perbaikilah perilakuku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya. Dan jangan serahkan diriku kepadaku sekalipun sekejap mata, pertolonganmu terus menerus. Jadi jangan sampai kita itu lepas dari pertolongan Allah. Doa berikutnya, Pak. Ini memang babnya zikir nih, Pak. Ini Abu Umamah suatu saat ada di masjid. Rasulullah itu jeli melihat orang di masjid itu. Kita delok mulai subuh kok sampai duhur nang masjid. Wiritan terus. Rasulullah tanya, ono opo Abu Umamah, kamu kok lihatane susah? Ketokane wiritan tapi ya susah, wajahnya itu mengandung kesusahan. Tahu Rasulullah. Tanya, ada apa Abu Umamah? Kedukaan yang senantiasa mengiringi kehidupanku ya Rasulullah. Dan beberapa hutang yang menjadi pemikiranku wahai Rasulullah. Nah, jadi wong utang niku nggarai susah. Terutama nek gak iso bayar, wong nagih terus. Biasane nek ate riyo niki usum tiang nagih utang. Eling utang suwe kok gak dibayar-bayar. Nah niki ditagih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nah ben mboten susah nang dibayar nek diutang nggih. Nah, ketika Abu Umamah menyampaikan seperti itu, lalu Rasulullah menyampaikan, kalau kamu ingin kesusahanmu, kedukaanmu itu hilang, tak ajari sebuah doa. Ini pun juga sering kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah ini. Ya Allah, aku berlindung darimu dari kesusahan dan kesedihan. Jadi nek jenengan sedih, nggih, ate riyo, kadek goreng kopi, Pak, tumbas sasetan ae. Susah, sedih, ya. Pak, di sana di tempat-tempat yang di perkampungan seperti di tempat saya itu, Pak, ada seorang suami istri, ya, anaknya 3, istrinya nggak bekerja, suaminya kadangkala kerja, kadangkala tidak, kadang-kadang oleh penghasilan seringnya tidak. Untuk makan sehari-hari itu, Pak, kadang-kadang subuh itu bilang, kamu mau hari ini bisa masak, dekat dengan saya. Belum punya beras. Ojo ngomong iwak, beras itu gak duwe, Pak. Ini mungkin jarang terlintas di benak kita kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Ya. Terutama kita yang hidup dengan pensiunan yang cukup atau penghasilan yang lebih. Tidak pernah terpikir seperti itu. Bayangkan, untuk makan hari ini, beras saya gak duit. Tapi saya lihat dia optimis, ya. Dia tetap jamaah,
tetap sholat, tetap puasa, dihadapi. Dan salah satunya dia mengamalkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya susah, tapi ada rasa optimisme yang diberikan oleh Allah kepada dia dengan doa ini. Inilah pentingnya doa. Jadi ngomong, gak duwe duit, masih ndonga mosok ate nelbok duwike. Nah, itu jenenge ngenyek pangeran gitu. Sudah kita doa saja. Mungkin saja kita dibuat ketenangan, tidak panik. Kalau orang panik seringkali nggak bisa berbuat apa-apa. Nek sedih, susah ini kan kadang-kadang panik. Tapi kalau oleh Allah anzala sakinah diturunkan ke dalam hatinya itu perasaan tenang. Nah, dia tenang. Nek Gusti Allah arep ngekei mau apa? Katanya dia kadang-kadang tiba-tiba ada teman yang datang ngekei beras. Kadang-kadang ada teman ngeteri iwak. Ya. Siapa yang menggerakkan orang-orang itu? Ya Allah semuanya. Mungkin memang dari tempat bekerjanya dia sebagai pekerja serabutan. Ya. Atau sales. Oleh bonus yang ono sing didol. Nek gak ono sing didol, ya oleh abah pedok. Nah, seperti ini Pak, kondisi. Maka nek panjenengan ndak pernah susah mikiri beras, susah mikirin tuku iwak, bersyukurlah. Kata Rasulullah, kalau seseorang di pagi hari dia ada yang akan dimakan hari itu, maka dia sudah seakan-akan sudah memiliki dunia dan seisinya. Jadi kalau punya sedikit itu rasa bersyukurnya yang besar. Karena ada orang yang seperti yang saya sebutkan tadi. Saya kemarin ada tetangga kos-kosan. Beliau ini mungkin akut ya sakitnya ginjal, tapi nggak dirasakan. Ya tetap beliau Allahumma irham ya. Beliau itu jamaah, ibu-ibu. Ya, jamaah. Walaupun kadang masjid hanya sendirian, beliau tetap jamaah. Istiqomah dalam sehari 5 kali. Suatu saat itu beliau kan minum obat, terus merasakan bahwa ginjalnya sakit. Terus sama temannya, kan cerita ke temannya. Baru cerita setelah beliau wafat. Sampai aneh, sering ngombe obat gitu, sampai ngombe degan hijau. Bendino, kira-kira seminggu 10 hari gitu, insya Allah waras. Apa katanya si ibu ini? Saya kemarin beli, tapi hari ini dan seterusnya saya nggak akan bisa beli, nggak punya uang. Piro sih regani degan hijau? 20.000, 20.000 Pak. Tapi kalau nggak punya uang, pernah panjenengan duit 20.000 gak duit? Gak tahu, mesti ono duitnya wong. Ya, amin ya Pak ya. Tapi saya sampaikan realitas ini supaya membuka kita bahwa di sana ya, di mana-mana ada orang yang lebih susah hidupnya daripada yang menimpa kepada kita. Jenengan sak susah-susah aja ono sing diarep-arep pensiunan setiap tanggal 1. Nah iki kan gak ono sing diarep-arep. Baik. Wa a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, hindarkan dari kami minal ajzi, dari kelemahan. Lemah tenaga, lemah pikiran. Ya. Minta kepada Allah supaya kita, walaupun kita sudah usia 73 tahun, minta kepada Allah. Kalau Allah yang memberikan tenaga, ngalah-ngalah yang umur 17 Pak, yang 73 tahun ke masjid, sing umur 17
gak kuat nang masjid, polane ngantuk. Ya. Ini doanya minal ajzi, dilengkapi wal kasali, wis lemah terhindar dari rasa males. Biasa nih gandengane nek wis loro kabeh awake males sih teko. Aduh wis mari buka kok malah loro kabeh. Wis terang preisi ae salat ning omah. Nah itu Pak. Lemah diiringi dengan rasa malas. Enak itu, setannya itu masuk itu enak Pak. Terus memaafkan diri. Iya, aku umur 75 wis tak salat nang omahe, padahal masih kuat. Nah itu, makanya ini perlu diminta kepada Allah. Yang ngasih tenaga itu bukan vitamin, Mbak, Bu. Yang ngasih tenaga itu adalah Allah. Ya. Wa a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat takut. Takut apa? Takut menghadapi hari esok. Kadang-kadang kita itu berlebihan, ya, takut pensiun. Tapi bareng ngono dilakoni biasa kan, Pak? Ada yang sudah pensiun 20 tahun, 30 tahun, enggak apa-apa, ternyata jalan saja. Tapi waktu akan pensiun kan sempat, Pak. Makanya ada penyakit post power syndrome. Belum pensiun, wis sering ngurus saya. Itu stres perutnya itu, Pak. Makanya asam lambungnya naik akhirnya. Bareng dilakoni ya enggak apa-apa. Tetap jalan. Karena apa? Itulah yang kita minta kepada Allah minal jubni, dari rasa takut. Ya. Wal bukhli, ini gandengane. Wedi terus metuni bakhil. Merasa biasanya uang yang kalau bekerja, misalkan ya Pak ya, kalau bekerja gajinya 15 juta. Bareng pensiun kali 5 juta. Muncul sifat takut dan bakhil. Iya biyen 15 juta cukup gaya amal nang masjid. Ya, nekek nang Al-Ikhlas, nyumbang ibu-ibu, Jum'ah berkat, nyumbang untuk takjil, ngisi kotak, napa niku, kopi manfaat. Itu Pak Ibu, ada rasa ketakutan. Tapi kalau kita itu minta kepada Allah wal bukhli, dijauhkan dari sifat bakhil, nah ini Pak, supaya kita jauh dari sifat bakhil. Masih dalam keadaan tidak punya Pak, karena Rasulullah pernah menyampaikan tidak berkurang harta yang disodakohkan. Mana qasad mal bisodakoh, nggak berkurang, ya, nggak berkurang harta yang disodakohkan. Min ghalabatid daini, ini ya, dari apa itu, lilitan hutang, wa qahrir rijal, ya, dan menghadapi tekanan beberapa orang. Utang, nah sekarang ini terbukti hadis ini. Kalau dulu yang kita yang bayar Pak ya, utang gitu perseorangan ditagih. Yo bocah utang wis suwe cak sampean, ayo mau bayarin aku ya butuh duit. Sepurani yo, akeh sepurani, gak bayar akeh sepurani nggih. Sekarang ndak bisa Pak. Debt collector. Teror, telepon, WA diparani. Enggak diparani gak kena tonggoe sing ditelepon. Makanya ya Allah, kejem gitu Pak. Naudzubillah min dzalik, sampai kena pinjol Pak. Itu kalau sudah telat bayar itu ponakan Pak Lie dilibatno Pak, diteleponi. Itu kan tekanan itu. Wa qahrir rijal. Ya, satu supaya kita jangan terlibat hutang dengan seperti itu. Yang kedua, mohon kepada Allah supaya enggak merasa takut. Ya enggak duit-duit ya enggak dibayar. Ya, itu. Dia paling bisa neror, ya. Enggak mungkin akan
panjenengan dipenjarakan karena itu, misalkan naudzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa zikir, beberapa doa, mari kita amalkan Pak nggih. Nek panjenengan butuh, ndak bisa gampang ini dicari di Google banyak. Nek anu jenengan jabri kula tak kirimani nggih, donga ben lunas utange niku wau nggih. Termasuk doanya Siti Fatimah dan seterusnya. Nggih. Salam warahmatullahi. Yeah. Lebih mantep. Yeah. Pertanyaan yang bagus Pak. Itu sering kita alami. Kadang-kala kita berdoa gak ada artinya. Pokoknya kalau makmum ya amin amin aja wis gak kira sing ngimami donga elek gak mungkin lah. Wis amin ono ae apa. Nah, itu makanya si imam nek donga upayakan ngerti apa yang dimintakan itu. Ya. Nek panjenengan bertugas sebagai imam, upayakan yang panjenengan baca yang diamini oleh makmum supaya ngerti panjenengan. Oh iki donga terhindar dari susah. Oh supaya lunas utang. Itu harus ngerti. Sehingga makmum sama imam ini nyambung. Imam ngerti sing dijaluk, makmum mengamini. Ojo sampai imam gak ngerti artinya, makmumnya yang mengamini. Iki opo sing dijaluk jari malaikat. Makanya supaya lebih baik mana? Doa yang bahasa Arab yang enggak mengerti atau bahasa kita yang mengerti. Lebih bagus yang dimengerti bahasa kita. Oh Gusti Allah itu pencipta bahasa. Ya. Jenengan Arab bahasa Madura, Jawa halus, Jawa ngoko, bahasa Padang, Sumatera. Paham Pak Gusti Allah itu. Maka pergunakan itu Pak. Ya. Pergunakan bahasa yang panjenengan mengerti, yang minta kepada Allah. Gitu. Kalau bisa ya bahasa Arab. Tapi sing panjenengan ngerti. Lah nek durung ngerti takonono nang Mbah Google jenengan tulis terus tolong artikan. Nah niku mesti didudukno artine. Sekarang enak lah. Nah, sambil doa baca Arabnya gini terus artinya ini. Itu lebih bagus. Ya. Kalau itu dari Rasulullah maka kita mendapatkan pahala kesunnahan mengikuti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Gitu Pak nggih. Alhamdulillah pagi hari ini Pak pengumuman dari ibu-ibu tadi tidak ada sarapan nggih. Maka mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bil khair. Allahumma ihtim lana bis sa'adah.
wa mahtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.